Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar beberapa teknik dari pengumpulan data. Ya, pengumpulan data itu bisa berbagai macam, diantaranya nanti wawancara, lalu bagaimana cara kuesioner dan pengamatan. Sebelum masuk ke sana, kita akan bahas dulu teknik pengumpulan data itu ada dua macam, yaitu bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Secara langsung itu maksudnya peneliti berhubungan langsung dengan responden, ya, misalnya dengan melakukan wawancara, ya, jadi harus ketemu responden dan wawancara data yang dibutuhkan. Sedangkan tidak langsung itu peneliti menggunakan media untuk menghubungi responden, ya, misalnya seperti angket atau kuesioner, itu tidak langsung. Ya. Kapan kita harus menggunakan teknik pengumpulan data langsung dan tidak langsung itu dilihat dari jumlah responden. Misalnya kalau wawancara kan kalau respondennya cuma satu, ya, misalnya pimpinan perusahaan, seperti itu, kita pakainya wawancara. Tapi kalau respondennya jumlahnya banyak sekali, misalnya 30 ke atas atau sampai 100, kita nggak mungkin wawancara satu-satu. Makanya kita menggunakan angket atau kuesioner. Oke, ya. Oke, sekarang kita masuk ke wawancara dulu atau istilahnya interview. Nah, di sini ada 4 faktor dalam mempengaruhi lancarnya wawancara. Yang pertama, Anda sendiri dengan responden. Ini yang harus Anda kuasai adalah Anda harus bisa menggunakan bahasa yang sederhana mungkin, ya. Karena ya, yang penting responden mampu menangkap pertanyaan dulu. Gitu responden bisa menangkap pertanyaan, baru responden itu bisa menjawab pertanyaan yang Anda perlukan, jawaban yang Anda perlukan, seperti itu. Ya, contoh sederhananya bahasa Inggris lah, ya. Kalau kamu baru belajar bahasa Inggris, dosennya ngajar Inggris pakai bahasa Inggris cepat sekali, kamu tidak mampu menangkap, kamu pasti nggak bisa menjawab, betul kan? Ya. Demikian juga dalam wawancara, ya, pencarian data, Anda harus menggunakan bahasa yang sederhana mungkin. Ya, yang penting responden mampu menangkap pertanyaan itu. Lalu di sini Anda juga harus mengenalkan diri, lalu memberikan motivasi rasa aman, ya, bahwa wawancara ini hanya untuk penelitian dan Anda harus bisa menyimpan rahasia itu, ya. Jadi responden merasa nyaman, ya, dan aman. Oh, ini khusus untuk wawancara saja, untuk penelitian saja, seperti itu. Lalu isi kuesioner itu juga berpengaruh, khususnya apalagi yang program studi akuntansi, ya. Begitunya laporan keuangan, wah ini banyak yang ngeri, ya. Makanya di sini isi kuesioner ini pengaruh sekali. Ya, buat yang mengurus keuangan, misalnya keuangan, akuntansi, segala macam, itu caranya Anda harus menyampaikan bahwa ini khusus untuk penelitian saja dan Anda tidak membutuhkan data yang asli. Ya, yang penting Anda bisa menangkap alurnya, alur dari keuangan, misalnya penggajian. Anda harus tahu alurnya keuangan itu bagaimana, dari pengumpulan data gaji sampai ke pembagian gaji, seperti itu. Nah, datanya bisa maksudnya datanya tidak sebenarnya, seperti itu. Itu fungsinya untuk biar mengurangi rasa khawatir responden, ya. Lalu situasi wawancara ini juga pengaruh juga, ya. Ini biasanya sehubungan dengan waktu dan tempat, ya. Waktu usahakan Anda minta ke responden waktu slownya atau waktu senggangnya kapan, seperti itu. Jadi Anda bisa leluasa wawancara. Karena kalau waktu ditempatkan waktu mau pulang atau mau istirahat, Anda pasti diburu-buru. Ya, makanya ini berpengaruh sekali. Oke, ini 4 faktor yang mempengaruhi wawancara. Oke, lalu berdasarkan sifatnya, sifat pertanyaan, ya, wawancara bisa dibagi sampai 3. Ya, wawancara terpimpin, tidak terpimpin, dan bebas terpimpin. Oke, wawancara terpimpin atau guided interview maksudnya Anda sebelum wawancara itu Anda menyiapkan daftar pertanyaan dulu, apa saja yang dibutuhkan. Ya, kalau untuk skripsi Anda bisa cek dulu skripsi kakak kelas, ya. Misalnya bab 1 perlu bertanya apa, bab 2 bertanya apa, bab 3 bertanya apa, ya. Jadi pada saat Anda wawancara, Anda tinggal membaca dan mencentang ini sudah terjawab, ini sudah terjawab, seperti itu. Itu wawancara terpimpin, ya. Lalu yang kedua, ini tidak kami sarankan, ya, wawancara tidak terpimpin atau unguided interview.
Jadi Anda tidak membuat pertanyaan dulu, Anda wawancara ya langsung aja wawancara. Mungkin karena Anda sudah biasa ketemu orang, sudah biasa ngobrol-ngobrol ya, merasa tidak perlu menyiapkan diri ya, langsung aja tanya-tanya. Tapi ini tidak benar-benar tidak kita sarankan ya. Karena apa? Bisa jadi tidak sistematis. Seingatnya Anda tanya bab 1 ya tanya bab 1, ingat bab 3 tanya bab 3, nanti balik lagi tanya bab 1 seperti itu. Jadi ini sangat tidak kami sarankan ya, karena itu yang pertama bisa jadi tidak sistematis ya. Harusnya kan pertanyaan itu sistematis ya, bab 1 ya selesaikan dulu pertanyaan bab 1, bab 2 selesaikan pertanyaan bab 2. Jadi lebih enak. Juga dengan wawancara tidak terpimpin ini bisa jadi Anda kelupaan. Ada pertanyaan atau data yang lupa ditanyakan seperti itu. Kan repot ya. Nanti udah pulang nggarap skripsi, ternyata aduh saya datanya kurang. Kembali lagi ke perusahaan. Ya, itu sangat mengganggu perusahaan. Ya, jadi usahakan sekali wawancara selesai. Ya, jadi jangan pakai yang nomor 2 ini. Yang kita sarankan adalah yang nomor 3 ini, bebas terpimpin atau control interview. Ini maksudnya Anda sudah menyiapkan pertanyaan, tapi pada saat Anda wawancara, Anda bisa mengembangkan lagi dari pertanyaan itu. Ya, mungkin karena respondennya jawabnya kurang jelas atau kurang komplit, Anda bisa menggali lagi, ya, menggali lagi biar lebih komplit datanya. Lalu dilihat dari jumlah pewawancara itu bisa 2 model ya, bisa sendirian atau perorangan atau personal interview, bisa berkelompok atau group interview. Ya, wawancara perorangan ya Anda sendirian ke lokasi penelitian, Anda bertanya-tanya sendiri seperti itu. Kalau wawancara kelompok ini kalau terjadi dalam satu skripsi, maksudnya satu judul skripsi itu bisa ada beberapa bagian. Kan karena namanya skripsi cuma satu objek kan ya. Itu misalnya ada yang membuat penggajian, ada yang membuat keuangan, ada yang membuat website dalam satu perusahaan. Ya, saya pernah mengalami membimbing satu apotek ya, satu apotek tapi dikerjakan oleh 4 orang. Ya, itu mereka wawancaranya berkelompok, ya bareng-bareng seperti itu. Ya karena satu apotek tapi ada bikin beberapa bagian, ada yang keuangan, ada yang produksi, ada yang pembelian, penjualan seperti itu. Ya jadi wawancara bisa kelompok. Itu wawancara ya